Pemain-pemain muda yang menonjol di dunia sepak bola selalu muncul setiap tahunnya. Mereka dikenal sebagai wonderkid, yaitu pemain muda dengan kemampuan dan performa yang luar biasa melebihi usia mereka. Namun, tidak semua pemain muda bisa disebut wonderkid. Mereka harus memiliki kontribusi yang nyata dalam membantu tim. Meskipun memiliki status wonderkid, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menjadi pemain top di masa depan. Banyak pemain yang pernah menyandang status wonderkid namun akhirnya gagal bersinar saat dewasa. Berikut ini adalah wonderkid yang bersinar sepanjang musim 2023-2024. Lamine Yamal memang baru berusia 16 tahun, namun ia telah menjadi sorotan di La Masia. Akademi Barcelona tersebut akhirnya berhasil melahirkan penerus Lionel Messi. Meskipun pernyataan bahwa Lamine Yamal akan mencapai level Messi terdengar berlebihan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah pemain yang mampu mendefinisikan generasi sepak bola dunia selanjutnya. Dengan rekor-rekor yang telah dipecahkannya, Lamine Yamal memang memiliki potensi besar. Meskipun memiliki gaya bermain yang mirip dengan Messi, Barcelona harus berhati-hati dalam mengelola karir Lamine Yamal agar tidak mengalami cedera serius. Karena Lamine Yamal adalah talenta spesial yang istimewa. Di Brasil sudah lama tidak muncul talenta muda yang sehebat Neymar di Santos, sampai akhirnya muncul Endrick Felipe. Endrick yang baru berusia 17 tahun, dianggap sebagai calon mega bintang setelah penampilannya yang luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Real Madrid bahkan bersedia mengeluarkan 60 juta euro untuk mengaktifkan klausul rilis Endrick pada Januari 2023. Dan Endrick baru akan pindah ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2024 nanti. Sebagai pemain termuda dalam sejarah Palmeiras, ia mampu melewati bek dengan mudah dan memiliki akurasi finishing yang baik, sehingga ia memiliki potensi untuk menjadi striker yang hebat. Di Real Madrid, Endrick akan menciptakan kombinasi yang mematikan bersama Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe. Setelah Kylian Mbappe pergi, Paris Saint-Germain akan mengandalkan pemain-pemain berbakat seperti Warren Zaïre-Emery. Sebagai debutan termuda dan pencetak gol termuda dalam sejarah PSG, pemain kelahiran 2006 ini menjadi bagian penting dari skuad Luis Enrique di musim 2023-2024. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Zaïre-Emery mampu mengendalikan permainan dari posisi yang cukup dalam, serta memiliki kemampuan untuk membantu serangan. Kemampuan mengumpannya sudah diakui sebagai salah satu yang terbaik di Eropa, dan Josep Guardiola pun mengaguminya. Bahkan Guardiola mencoba untuk merekrutnya ke Manchester City. Performanya yang gemilang di kompetisi Eropa, di mana ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Champions, meyakinkan Didier Deschamps untuk memanggilnya ke timnas Prancis pada November 2023, dan Zaïre-Emery membayar kepercayaan tersebut dengan mencetak gol dalam debut internasionalnya. Mathys Tel memulai karirnya sebagai bek tengah di Akademi Rennes, namun kemudian beralih ke posisi penyerang pada usia remaja. Pada usia 16 tahun, ia bahkan berhasil memecahkan rekor Eduardo Camavinga sebagai pemain termuda Rennes. Meskipun hanya bermain 7 kali untuk Rennes, itu sudah cukup bagi Bayern Munchen untuk mengeluarkan uang muka 20 juta euro untuk merekrutnya pada musim panas 2022. Mathys Tel mampu bermain sebagai penyerang sayap atau penyerang tengah. Kecepatan dan kemampuan menggiring bola membuatnya sering dibandingkan dengan Kylian Mbappe. Sedangkan kemampuan finishing yang akurat membuatnya dianggap sebanding dengan Karim Benzema. Ia bahkan memimpin timnas Prancis U17 meraih gelar juara di Euro 2022. Dengan para penyerang senior memasuki masa akhir karir mereka, duet Mathys Tel dan Kylian Mbappe akan membuat duet mematikan sebagai ujung tombak Prancis dalam beberapa tahun mendatang. Arda Güler lulus dari Akademi Fenerbahçe pada tahun 2021 dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub tersebut pada akhir musim 2021-2022. Dia bahkan dibandingkan dengan rekan satu timnya, Mesut Ozil. Dia juga dijuluki Messi dari Turki karena kemampuannya dalam menggiring bola dan memberikan umpan akurat. Meskipun tidak menjadi starter reguler di Fenerbahçe, Arda Güler berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 12 assist selama 2 musim. Performa impresif inilah yang membuat Real Madrid mengeluarkan 20 juta euro untuk merekrutnya. Namun,
Gelandang berusia 19 tahun ini mengalami cedera selama 6 bulan pertama di Spanyol. Dengan kondisinya yang sekarang sudah pulih, kemungkinan besar, dia akan memainkan peran penting untuk timnas Turki di Euro 2024 setelah menjadi bagian dari skuad senior selama hampir 2 tahun. Timnas Brasil mengalami kesulitan untuk menemukan penyerang nomor 9 yang bisa diandalkan setelah pensiunnya Ronaldo. Namun, dengan kehadiran Vitor Roque, Brasil akhirnya menemukan penerus Ronaldo. Keduanya memiliki gaya bermain dan perjalanan karir yang mirip. Seperti Ronaldo, Vitor Roque juga berasal dari Akademi Cruzeiro, tetapi ia pindah ke Atletico Paranaense untuk mengasah kemampuannya ke level tertinggi. Vitor Roque berhasil mencetak 21 gol di berbagai kompetisi pada musim 2023. Barcelona memutuskan untuk merekrutnya dengan biaya sebesar 35 juta euro pada musim panas, sebelum membawanya ke Camp Nou pada bulan Januari lalu. Dengan menurunnya performa Robert Lewandowski, Vitor Roque diharapkan dapat mengemban peran sebagai striker utama Barcelona di masa depan. Tidak adanya gelandang tengah yang tangguh menjadi salah satu masalah utama Manchester United musim ini. Sebagai produk Akademi Manchester United, Kobbie Mainoo muncul sebagai pemain yang mampu mengendalikan pertandingan di lini tengah MU. Namun cedera pramusim membuatnya absen selama 3 bulan. Setelah pulih dari cedera, Kobbie Mainoo tampil luar biasa di Liga Primer Inggris dan menunjukkan performa yang impresif. Ketenangan Kobbie Mainoo dalam menguasai bola membuatnya istimewa, ditambah dengan kemampuan mengumpan dan menembak yang akurat. Performa Kobbie Mainoo yang luar biasa telah membuatnya dipanggil ke tim nasional Inggris. Setelah berhasil masuk ke tim utama Juventus, Kenan Yildiz mampu membuktikan bahwa dia bisa menjadi tumpuan Bianconeri di masa mendatang. Sebagai gelandang serang yang mampu membelah pertahanan lawan dengan leluasa, Kenan Yildiz memiliki gaya bermain yang mirip dengan Alessandro Del Piero, sang legenda Juventus. Bahkan, setelah mencetak gol pertamanya, ia meniru selebrasi legenda Juventus tersebut. Gol tersebut ia buat melalui solo run ke gawang Frosinone pada debutnya di Serie A. Sejak saat itu, Kenan Yildiz hampir tidak pernah absen dari tim utama Juventus. Kenan Yildiz juga akan menarik perhatian di Euro 2024, karena sepertinya dia akan menjadi sosok kunci bagi timnas Turki setelah mencetak gol internasional perdananya pada bulan November lalu. Claudio Echeverri memiliki bakat dan karakter yang luar biasa sehingga mendapat julukan The Next Lionel Messi. Manchester City bahkan rela menghabiskan 12,5 juta pound untuk membawa pemain 18 tahun tersebut ke Etihad Stadium. Saat ini Claudio Echeverri sedang dipinjamkan ke River Plate hingga akhir musim 2024. Ia bisa bermain di posisi nomor 10 dan di sayap kanan maupun kiri. Dengan gaya bermain yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan, membuatnya sulit dihentikan oleh bek lawan. Ia juga telah menunjukkan ketajamannya di depan gawang, terutama saat mencetak hat-trick ke gawang Brasil di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Meskipun generasi emas Belgia mungkin telah lewat, timnas Belgia masih memiliki beberapa talenta muda yang muncul. Salah satunya adalah Arthur Vermeeren yang telah mencuri perhatian banyak klub. Atletico Madrid bersedia membayar sebesar 18 juta euro untuk mendatangkan pemain berusia 19 tahun tersebut. Atletico Madrid tertarik dengan Arthur Vermeeren karena ia mempunyai peran penting untuk Royal Antwerp dalam meraih gelar Liga dan Piala Belgia pada musim 2022-2023. Arthur Vermeeren hampir selalu menjadi starter dalam tim asuhan Mark van Bommel pada musim tersebut. Dengan kemampuan sebagai playmaker yang berani adu fisik, Vermeeren memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi Atletico Madrid dan timnas Belgia di masa depan.